Dan kita kepikiran gitu, kayak apakah seni yang kita buat ini sekedar ditaruh di meja dosen, karena sungguhnya yang saya tahu seni bisa disebutkan sebagai seni apabila seni itu telah diekspos. Maka dari itu kita memberanikan diri untuk membuat media sosial dan mengekspos segala seni-seni kami seperti fotografi, desain grafis, videografi dan sebagainya. Karena kan di Sambas, di daerah Sambas ini kan lumayan seni tuh kayak jarang, awam dah sih untuk orang tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif, salah satu penggagas dari komunitas Parasiko. Dan saya Lalatul Qadariyah, juga menggagas dari Parasiko. Mungkin awalnya kita hanyalah sekedar anak-anak tongkrongan. Kami kebetulan adalah mahasiswa dari Prodi Teknik Multimedia yang ada di Politeknik Negeri Sambas. Dan kebetulan pada saat itu kita sering nongkrong bareng. Di sela-sela nongkrong itu kita sambil nugas bareng teman-teman. Namun suatu hari kita kepikiran gitu, tugas-tugas yang kita ciptakan itu kan bisa dibilang adalah sebuah karya seni seperti fotografi, videografi, dan desain grafis. Dan kita kepikiran gitu, kayak apakah seni yang kita buat ini sekedar ditaruh di meja dosen, karena sungguhnya yang saya tahu seni bisa disebutkan sebagai seni apabila seni itu telah diekspos. Maka dari itu kita memberanikan diri untuk membuat media sosial dan mengekspos segala seni-seni kami seperti fotografi, desain grafis, videografi dan sebagainya. Kalau itu sih ya sama kayak yang Abang Syarif sampaikan tadi. Sebenarnya ya anak muda yang suka nongkrong, ngopi, nugas. Sembari nugas. Iya, cuma itu aja sih kalau dari saya. Sebenarnya kita adalah seperti yang saya bilang tadi, adalah anak-anak dari program studi teknik multimedia, dan kita kebetulan adalah anak-anak yang kebetulan satu kelas ya, iya, satu kelas. Dan pada saat itu ya memang sering nongkrong bareng, dan pada akhirnya kepikiran pengen membuat sebuah komunitas seni yang ada di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Mungkin kebetulan kita ada 5 cowoknya, terus 2 perempuan juga. Untuk sementara sih masih 7 orang. Karena kebetulan tugas-tugas kita bidangnya itu bidang seni desain grafis seperti videografi, fotografi dan sebagainya. Dan kita memanfaatkan itu menjadi ajang kita dalam membuat seni-seni kita, sembari itu alasan mengumpulkan tugas kita, dan tugas itulah yang menjadi seni yang layak menurut kami untuk diekspos, untuk disebarluaskan, siap dikritik dan sebagainya. Kan karena kita tugasnya proyeknya seperti yang Abang Syarif jelaskan, videografi, desain. Jadi kebanyakan seperti videografi ya. Videografi. Jadi apa sih itu kan tujuannya buat apa gitu? Ya karena niat awalnya kan memang ngerjain tugas kan, karena tugas kita tuh kebanyakan seni-seni digital gitu. Jadi kita menggunakan tugas-tugas tersebut untuk mengekspos seni-seni kita gitu. Mungkin kegiatan yang sejauh ini sudah kami lakukan, karena kita kebetulan buat Parasiko tahun lalu ya kalau tahun lalu bulan Juli kalau tidak salah. Dan pada beberapa minggu kemudian kita diajak untuk memegang sebuah media partner untuk event reaksi kalau tidak salah namanya, ya kan? Reaksi. Jadi pada saat itu kita menjadi media partner seperti membuat desain grafis, menjadi fotografer. Kita mengajak anak-anak seluruh Parasiko untuk semuanya turun ikut dalam event tersebut. Dan mungkin kegiatan yang baru-baru ini kita habis dari kegiatan kampus yang namanya panen karya, event panen karya. Dan pada saat itu kita lagi-lagi dipercayakan untuk menjadi media partner seperti membuat desain, membuat poster dan sebagainya. Menurut kami
event yang paling berkesan mungkin saya pribadi ya adalah eventnya Panen Karya pada saat itu adalah kebetulan Parasiko waktu itu pun dipercayakan untuk menjadi event organizer-nya dari event Panen Karya season ketiga pada saat itu. Dan mungkin yang membuatnya berkesan ialah itu pertama kalinya kami menjadi seorang event organizer. Kita belajar untuk mengendalikan para manusia, mengendalikan sebuah event dan menyukseskan event dengan selancar-lancarnya. Mungkin menurut saya pribadi begitu. Menurut Kak Lola? Kalau menurut saya pun juga di event Panen Karya itu lumayan apa ya? Karena kan itu ya, itu kan event yang lumayan besar kan, event kampus yang diadain sama prodi jurusan manajemen informatika, dan itu lumayan menantang, kita bisa juga. Banyak belajar banyak, kita banyak dapat pengalaman baru sih dari gimana cara itu mengatur acara agar sukses. Sebenarnya join ke Parasiko itu simple ya Lola ya. Iya, simple banget. Ngopi aja sih. Ikut ngopi aja. Kita kalau udah ngopi itu kita sering sharing ide, kita bisa sharing karya-karya kita saling nuker karya-karya kita lah, tukar-tukar pikiran, tukar karya. Kita bisa misal aku minta koreksi ini sama Kak Lola, gimana poster aku yang aku buat, dan Kak Lola pun begitu. Kita tuker-tukeran ide, tuker-tukeran karya agar saling kritik dan sebagainya. Ya mungkin sesimpel ngopi aja ya Kak ya untuk join Parasiko. Simple sih sebenarnya. Mungkin impact-nya dari Kak Lola mungkin ada? Kalau dari saya kayaknya karena kan di Sambas, di daerah Sambas ini kan lumayan seni tuh kayak jarang awam sih untuk orang tahu, dan orang paling bahkan anak-anak Sambas pun kadang ada yang nggak kenal dengan seni mereka sendiri, dengan budaya mereka sendiri, makanan tradisional mereka sendiri sih terkadang. Dan Parasiko mungkin menjadi sebuah penggerak untuk mengingatkan pada anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sambas untuk selalu mengingat pada budaya-budaya mereka. Waktu itu kita ikut dalam acara workshop yang ada di Balai Desa Dalam Kaum. Dalam Kaum kan Kak. Terus kita di workshop itu adalah pembahasan dalam bidang fotografi. Jadi ada pihak yang mengajak kami, pihak Parasiko, untuk ikut dalam menyukseskan acara tersebut, dan acara tersebut ingin mengenalkan seni bidang digital untuk pemahaman dalam bidang fotografi, videografi dan sebagainya, bagaimana kita mengatur lighting dalam sebuah foto. Mungkin itu adalah hal yang paling berkesan untuk kami dalam impact untuk anak-anak muda agar mereka mengenal dunia digital, seni dunia digital yang semestinya. Mungkin sejauh ini kita terakhir ikut dalam event Panen Karya, itu mungkin tantangan terbesar kami dalam membangun seni dunia digital. Kita dipercayakan oleh event Panen Karya untuk menyukseskan acara tersebut sebagai event organizer. Dari situ kita belajar bagaimana kita mengolah sebuah event atau acara. Kita bisa belajar bagaimana cara mengendalikan para panitia, para pengunjung dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah kemajuan yang paling mengena ya bagi Parasiko ya. Kita bersama belajar kerjasama dalam tim kami, tim Parasiko, bagaimana komunitas tersebut bisa menyukseskan acara Panen Karya dengan sangat-sangat sukses. Oke, untuk menjaga konsisten semangatnya ya, mungkin kita saling dukung aja sih untuk sering nongkrong bareng juga. Kayak habisin pulang kuliah tuh kayak ngopi terus kita mungkin saat ngopi kita bisa saling sharing ide sharing karya yang telah kita buat. Dan pada saat itu kita mungkin pas nongkrong kita saling nanya nih, besok kita mau buat karya apa lagi ya, lusa kita mau buat karya apa lagi ya. Itu
jadi hal yang menyulut api semangat kami untuk terus berkarya besok ataupun lusa. Untuk bertukar pikiran aja sih, Ya. kayak besok bikin apa nih gitu. Ya, jadi kita hari sebelumnya udah nge-planning dulu, jadi kita bisa steady untuk dalam membuat karya selanjutnya gitu. Ide kami baru-baru ini kita ingin meluncurkan sebuah produk ya mungkin ya kalau lah ya. Kebetulan kita ada perencanaan dalam pembuatan bandana. Baru-baru ini baru dapat ide sih. Next nanti mungkin produk tersebut akan disandingkan dengan stiker ya. Iya, stiker. Kemarin juga sempat bikin desain baju. Ya, desain baju produk dari Parasiko. Dan mungkin dalam tahap selanjutnya masing-masing anak-anak Parasiko yang 7 orang itu kita dipecah belah untuk saling mengisi seni yang ada di Sambas. Mungkin kebetulan pada saat ini misalnya Cafe Semari Bahari lagi butuhin orang nih untuk isi media partner, ya mungkin aku bakalan turun nanti. Kebetulan kemarin kita dapat info dari Kopi Koar ya kalau ya, dari Kopi Koar, dan dia membutuhkan yang namanya media partner juga. Jadi salah satu anak Parasiko nanti diturunkan juga, dan anak-anak Parasiko yang lainnya juga akan mendapat jatah giliran apabila banyak orang-orang di luar sana membutuhkan media partner. Mungkin seperti itu sih. Karena juga kan setiap orang kan skillnya beda-beda ya. Jadi kita ada yang jago video, ada yang foto, desain grafis. Jadi kita menyesuaikan skill mereka masing-masing untuk menyebarluaskan seni yang ada di dalam Parasiko untuk disebarluaskan ke masyarakat banyak. Iya. Mungkin harapan kita Parasiko semoga komunitas ini dapat dikenal oleh masyarakat luas ya, karena visi-misi kita ingin mengenalkan budaya Sambas, namun dengan style-style ala-ala Gen Z ya, dalam bentuk seni, ya, foto, agar video. anak-anak Gen Z dapat menerima ataupun dapat mengingat kembali bahwa budaya mereka itu keren loh. Kalau dibawain seperti ini gitu, kalau stylenya seperti ini. Jadi dengan style-style yang disukai anak Gen Z, maka seni tersebut akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat banyak, dan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sambas akan lebih mencintai budaya mereka sendiri. Pesan untuk anak-anak muda yang ingin berkarya di awal-awal ya Bang ya. Untuk awal-awal mungkin pesan yang bisa kami sampaikan, coba aja dulu ya kalau ya. Coba aja dulu pakai apapun dengan dengan sekecil ya, dengan sebebasnya, dengan alat apapun, dengan uang sepeser pun gunakan saja. Tetaplah berkarya, karena mungkin kita selalu meremehkan yang namanya tools untuk menciptakan sebuah karya. Kita selalu meremehkan alat-alat yang kita punya, yang mungkin kita anggap itu tidak berguna, itu murah dan sebagainya. Namun seperti yang Pak Nopal bilang ya, jangan pernah melihat dari pistolnya, selalu melihat siapa penembaknya. Mungkin pesan dari saya begitu. Iya, kalau untuk saya jangan pernah takut coba sih, karena kan kita nggak pernah tahu kan kalau nggak pernah dicoba sama sekali. Jangan pernah takut dijudge. Iya, jangan kayak kayaknya ini nggak cocok deh, kayaknya ini jelek deh. Jadi itu justru buat jadi belajar kita ya, kalau misalkan dinilai sama orang lain. Dan betul kata Kak Lola, jangan pernah takut dijudge, jangan pernah takut dikritik, karena itu tadi, sebuah seni bisa dibilang karya seni apabila dia telah diekspos dan dikritik, dicarut marut oleh orang di luar sana untuk dikata-katain ya, harus siap dikata-katain, dan tetap aja coba aja dulu. Gitu sih kata-kata dari Parasiko. It's not about the gun, it's about the man behind the gun.